Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ada yang request pada saya untuk dibuatkan video tentang bagaimana caranya melunasi hutang pinjol, dan mohon maaf, saya membuat video adalah bagaimana caranya menggagal bayarkan hutang pinjol dan jangan pernah membayar hutang pinjol. Alasannya kenapa? Nanti di akhir video akan saya jelaskan. Dan kalau saya membuat video tutorial bagaimana cara membayar hutang pinjol, maka saya seolah-olah menjerumuskan Anda ke dalam lingkaran setan hutang pinjol dan berusaha agar Anda jadi orang miskin dari yang termiskin. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan, membayar hutang pinjol itu tidak akan lunas sampai kapanpun dengan beberapa alasan. Seperti karena sudah melunasi hutang pinjol tersebut, tiba-tiba ditransfer lagi, saat mau dikembalikan pokoknya saja tidak bisa karena ada bunga, dan nanti setelah telat bayar ada denda yang terus berjalan dan tidak akan pernah selesai sampai kalian mati pun juga. Makanya mohon maaf kepada teman-teman saya atau siapapun Anda yang meminta saya untuk membuat video tentang tutorial bagaimana cara membayar hutang pinjol. Saya tidak akan pernah membuat video seperti itu. Saya akan membuat video-video bagaimana cara menjauhi pinjaman online, bagaimana cara melepaskan diri dari jeratan setan hutang pinjol. Karena khawatir jika hal ini terus-terusan dibiarkan, orang-orang yang tidak paham seperti kata OJK, masyarakat yang literasinya rendah. Padahal sebenarnya OJK tidak tahu bahwa pinjol itu banyak yang nakal juga. Tidak transparan lah, ada yang meminjam uang di pinjol dengan ngambil tenor 30 hari, tiba-tiba dicairkannya jadi 60 hari atau jadi 90 hari. Sehingga masyarakat dibebankan dengan bunga yang lebih besar karena tenor yang lebih panjang. Padahal nasabah tersebut hanya meminta tenor 30 hari, kenapa dicairkan jadi 60 hari, jadi 90 hari dan seterusnya. Itu sengaja dibuat oleh pinjol agar menghancurkan perekonomian nasabahnya. Dan buat teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih mensupport, masih mendukung channel ini dari pertama kali dibuat sampai sekarang, saya ucapkan terima kasih banyak. Berkat dukungan kalian, berkat supportan kalian, mudah-mudahan video-video yang saya sampaikan ini bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih bermanfaat lagi buat kawan-kawan semuanya, dan bisa lebih terjangkau lagi oleh orang-orang yang saat ini sedang panik, sedang kesulitan ketika mengalami kesulitan membayar hutang di pinjol, tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, tidak tahu bagaimana seharusnya bersikap. Karena faktanya di sekitaran saya juga masih ada orang yang malu-malu mengakui bahwa mempunyai hutang di pinjol. Karena takut diketahui oleh pasangannya, oleh keluarganya, sehingga terus dipendam dan akhirnya terjebak gali lubang tutup lubang. Setelah itu akhirnya saat gagal bayar diketahuilah oleh orang terdekatnya, oleh saudaranya, oleh teman-temannya. Itu yang bahaya dari pinjaman online. Beda lagi dengan kita berutang di bank, di leasing, di koperasi, itu semua orang terbuka. Seperti sekarang berutang di Bank Emok, mereka terbuka, mereka setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali itu mengadakan semacam meeting. Sebelum pencairan itu mereka bergerombol, ada 20 orang, 50 orang, seperti itu. Mereka tidak malu. Kenapa yang berutang di pinjol malu mengakui dan akhirnya menutup diri dan sudah terjebak dan sudah hutangnya udah ratusan juta barulah jujur. Dan di saat itulah semua harta bendanya sudah habis, tidak ada lagi yang tersisa, dan orang akan bertanya, kenapa sih orang itu kok utangnya semakin numpuk padahal dia tidak kelihatan punya utang gitu. Nah, itulah bahaya pinjaman online, membuat orang itu menutup diri dan seolah-olah malu mengakui punya utang di pinjol. Padahal utang di pinjol tersebut sama saja dengan berutang yang lain, sama-sama riba, sama meminjam uang di bank, di leasing, itu sama-sama riba. Tapi kenapa berutang di pinjol itu bikin orang malu, bikin orang tidak mau mengakui dan takut diketahui oleh orang terdekat. Itulah bahaya pinjaman online yang harus kalian ketahui. Dan kali ini saya akan menyampaikan bahwa betapa bahayanya membayar utang di pinjol, baik itu membayar dengan cara dilunasi, membayar dengan cara dicicil, membayar dengan cara membayar biaya perpanjangan seperti yang disarankan oleh DC pinjaman online. Itu sangat-sangat berbahaya sekali. Seperti di video saya sebelumnya sudah saya simulasikan, membayar utang di pinjol dengan membayar biaya perpanjangan tenor. Itu hanya setor uang cuma-cuma pada pinjol untuk memundurkan tanggal jatuh tempo selama 7 hari atau 14 hari ke depan, ya. Contoh, Anda punya utang 1 juta, biaya perpanjangan tidak kurang dari 20%.
atau tidak kurang dari 200.000. Itu hanya memundurkan tanggal jatuh tempo 7 hari ke depan. Setelah 7 hari ke depan, saat Anda sudah setor 200.000 tersebut, Anda akan ditagih lagi, membayar lagi biaya perpanjangan 200.000 rupiah. Terus seperti itu sementara utang Anda tidak pernah berkurang. Oke ya, paling hanya berkurang 10.000 atau 20.000 dari jumlah utang pokok tersebut setelah kalian melakukan pembayaran dengan cara membayar biaya perpanjangan. Jadi dari sekarang rubah mindset kalian. Kalau memang kalian sudah tidak mampu bayar, stay galbay, galbaykan semua pinjol Anda. Jangan lagi membayar dengan cara melunasi, jangan lagi membayar dengan biaya perpanjangan, jangan lagi membayar dengan cara dicicil walaupun hanya sedikit-sedikit sesuai kemampuan kalian. Sampai kapanpun hutang kalian tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah lunas. Dan suatu saat nanti, di saat harta benda kalian sudah habis, semua yang kalian miliki sudah habis, di situ kalian akan menyesal. Oke ya, jadi buat teman-teman yang saat ini sudah punya hutang di pinjol dan tidak mampu lagi berbayar, stay galbay. Gagal bayarkan semuanya pinjol-pinjol tersebut, kalian akan selamat dari jeratan utang pinjaman online. Kenapa seperti itu? Coba, kalian membayar dengan cara melunasi. Setelah melunasi, kalian kan pasti tergiur lagi karena merasa mudah pencairannya, syaratnya mudah, akhirnya minjol lagi. Terus seperti itu, dari satu kali transaksi saja, kalian sudah dimiskinkan oleh pinjol. Ini contoh ya, contoh kalian meminjam uang 1 juta rupiah di salah satu perusahaan pinjol. Uang 1 juta rupiah tersebut cair ke rekening Anda itu hanya 700.000 rupiah. Dan 14 hari kemudian setelah pencairan dana tersebut, kalian harus mengembalikan 1.200.000 rupiah. Dari satu kali meminjam dan satu kali transaksi peminjaman uang di pinjol, Anda sudah dimiskinkan sebesar 500.000 rupiah. Harta benda Anda sudah dikeruk 500.000 rupiah oleh si pinjol dalam waktu 15 hari. Oke ya, nanti setelah 15 hari dilunasi, Anda minjol lagi karena limitnya lebih besar, misalkan limitnya 2 juta rupiah. Nah, limit 2 juta rupiah itu setelah dipinjam cairnya hanya 1.500.000 rupiah. Dan dalam waktu 14 hari sejak pencairan dana tersebut, kalian diminta untuk mengembalikan 2.500.000 rupiah. Otomatis dalam waktu 15 hari harta kalian sudah dikeruk 1 juta rupiah oleh pinjol. Itu dari satu kali transaksi. Kalau dari 2 transaksi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, otomatis dalam waktu sebulan harta kalian sudah dikeruk oleh pinjol 1.500.000 rupiah. Jika hal itu terus-terusan berlanjut dan kalian terus-terusan membayar utang pinjol dengan cara melunasi lalu minjol lagi, mau sampai kapan hidup kalian akan seperti itu? Dan nanti kalian akan sadar ketika semua yang kalian miliki sudah habis. Gaji yang kalian dapat per bulan habis dipakai untuk bayar pinjol. Anak minta jajan, anak minta kebutuhan untuk setiap harinya, untuk kebutuhan sekolah dan sebagainya, tidak pernah Anda bisa kasih karena uang Anda sudah habis untuk membayar utang pinjol. Itulah bahaya pinjaman online. Dari satu kali transaksi Anda sudah mulai dimiskinkan perlahan-lahan. 2 kali transaksi, 3 kali transaksi dan seterusnya. Kalau Anda melakukan 50 kali transaksi, itu keuntungan si pinjol udah berapa dari Anda sendiri. Apalagi kalau yang meminjam uang di pinjol itu sampai 100 orang, 1 juta orang, 2 juta orang, berapa keuntungan pinjol dan berapa orang yang sudah dimiskinkan oleh pinjol tanpa mereka menyadarinya. Itulah bahaya pinjaman online. Jadi saya selalu menyarankan jika kalian saat meminjam uang di satu pinjol, walaupun baru pertama kali minjam dan kalian tidak ada uang untuk membayar, langsung gagal bayarkan. Jangan pernah membayar utang pinjol dengan gali lubang tutup lubang. Jangan membayar utang pinjol dengan bela-belain jual aset Anda. Kalau Anda sudah tidak mampu membayar, gagal bayarkan, stay galbay, lupakan biaya perpanjangan, lupakan membayar dengan dicicil, karena membayar utang pinjol sama saja dengan memiskinkan diri Anda sendiri. Oke, cukup jelas ya teman-teman semuanya. Dan walaupun ada yang bilang pada saya, oh konten lu dongo katanya. Konten dongo, saya dibilang tolol, saya dibilang apapun. Terserah Anda, yang jelas mungkin selain Anda masih ada orang yang baik yang mau menonton video saya
yang mau melakukan apa yang saya sampaikan, karena yang saya sampaikan ini berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, berdasarkan pengalaman saya pribadi, sudah saya praktekkan, dan itu ternyata gagal bayar di ratusan pinjol pun tetap baik-baik saja jika kalian betul-betul kuat mental dan meniatkan hati untuk melepaskan diri dari jeratan utang pinjol. Tidak usah takut, gagal bayar itu adalah cara terbaik agar kalian bisa menata hidup lebih baik, bisa memperbaiki ekonomi kalian, bisa memperbaiki masa depan kalian yang mungkin sebelumnya terus porak-poranda karena setiap hari harus store uang ke pinjaman online. Jadi sekali lagi, jangan pernah membayar utang pinjol, baik dengan melunasi, membayar biaya perpanjangan, dengan cara membayar dengan cara dicicil, karena itu akan mengeruk harta benda kalian tanpa kalian menyadarinya. Satu kali transaksi pembayaran pinjol, kalian sudah mulai dikeruk. Harta benda kalian sudah mulai diambil oleh pinjol, dimiskinkan oleh pinjol tanpa kalian menyadarinya. Oke ya, semoga bermanfaat, dan kalian yang saat ini dalam situasi kepanikan tetap semangat. Gagal bayar di pinjol itu akan menyelamatkan kalian, bukan menjerumuskan kalian. Ingat, jangan pernah membayar utang pinjol dengan gali lubang tutup lubang. Jika tidak mampu bayar, gagal bayarkan, itu adalah solusinya. Semoga yang saya sampaikan ini membuat kalian termotivasi, terbuka mata kalian, terbuka hati kalian untuk berhenti menggunakan pinjaman online sebelum kalian betul-betul dimiskinkan oleh pinjaman online tersebut. Dan buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam hal apapun di dunia ini, baik itu permasalahan utang piutang, permasalahan rumah tangga, permasalahan berniaga, permasalahan apapun di dunia ini, tempat kembalinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan berada di jalan Allah dan selalu mengikuti apa yang Allah perintahkan, insya Allah kalian akan dilepaskan dari jeratan utang pinjol dan diselamatkan dari siksa dunia dan akhirat. Oke ya, yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.